Berita ini kan yang lagi rame, LPG 3 kg langka, siapa biang keroknya? Lalu pasukan 16 sama 24% menggunakan berita ini untuk menyerang Pak Prabowo. Katanya, oke gas, makan tuh, oke gas. Iya, iya. Kan kemarin ada seorang ibu yang diviralin meninggal gara-gara antri gas melon. Ternyata ini faktanya. Dilansir dari Detik, jadi setelah katanya ada berita ibu yang meninggal di Pamulang gara-gara antri gas melon, Kapolsek Pamulang langsung cek ke TKP. Jadi ternyata berita viral tentang ibu di Pamulang yang meninggal karena antri gas LPG itu sama sekali nggak benar. Dan setelah dicari tahu, pihak yang pertama kali memberitakan tentang berita bohong ini adalah Tempe. Buat pihak Tempe, tolong banget berita orang meninggal jangan dibocor alusin, ngeri banget media sekarang. Nah, sekarang gue Baiknya masyarakat Indonesia harus bisa bijak menanggapi kebijakan pemerintah. Karena salah satu alasannya masih banyak banget di luaran sana para orang kaya mengambil hak orang miskin. Jika Prabowo benar macan Asia, harusnya tidak ada menteri yang berani macam-macam di depan Prabowo saat ini. Pengakuan Prabowo sekaligus mengakui jika dia tidak mampu mengendalikan kabinet sepenuhnya, Ini anak tidak banteng independen, ya. Jelas udah dan bajunya masih kayak gini diusai nih. oleh kepentingan. Kelakuan RT 24 RW 16 ini memang unik-unik ya guys ya. Kamu tahu kan sekarang gas LPG 3 kilo alias gas melon itu lagi langka. Malah mereka nih yang paling utama, paling lantang teriak-teriak gas langka. Tanpa disadari mereka mengakui bahwasannya mereka juga butuh bansos. Padahal selama ini mereka itu paling kenceng bilangin kaum 58 ini kaum bansos. Iya, Kenapa iya, iya. kemudian sekarang pas gas 3 kilo ini nih langka, mereka yang paling duluan teriak-teriak? Padahal Anak kebo, dohan, sama anak wabah, ternyata pecinta bansos. Katanya nggak suka bansos, giliran gas 3 kilo LPG kosong teriak-teriak. Udah gitu nyalahinnya Pak Jokowi lagi. Oh, Pak karena Jokowi. menterinya orangnya Jokowi Oh katanya. iya. Iya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya, di video kali ini masih tentang gas LPG 3 kilo ya. Yang katanya langka ya kan guys. Tapi ya kita sudah tahu ya, Pak Prabowo memerintahkan gas tong LPG 3 kilo sudah bisa dijual di eceran lagi guys. Tetapi ya kan guys, yang ingin kita pertanyakan ya, kenapa ya kan gas langka, anak-anak abah, anak-anak banteng yang keluar-keluar katanya ya kan nggak suka bansos. Tapi mereka yang keluar-keluar. Nah, jadi anak abah dan anak banteng ini memanfaatkan momen untuk menyerang Pak Prabowo nih guys ya. Waduh, dapat angin segar nih untuk anak-anak abah, untuk anak-anak banteng untuk menyerang Pak Prabowo, untuk menyerang kebijakan Pak Prabowo. Ya kalian tahu sendiri deh kan. Aduh, parah lah. Ada juga yang katanya meninggal saat antri digoreng lah ya kan, sedemikian rupa. Padahal ya kan nenek itu tidak meninggal saat antri tong gas gitu ya kan guys. Oke lah, langsung saja kita simak video ini. Berita ini kan yang lagi rame, LPG 3 kg langka, siapa biang keroknya? Lalu pasukan 16 sama 24% menggunakan berita ini untuk menyerang Pak Prabowo. Katanya, oke gas, makan tuh, oke gas. Iya, iya. Padahal Pak Bahlil udah menjelaskan alasan pemerintah mengalihkan distribusi penjualan gas melon dari pengecer ke pangkalan resmi per 1 Februari 2025. Banyak pemain-pemain di oknum itu yang memainkan harga dalam rangka menertibkan itu, maka kami buatlah regulasi beli LPG 3 kg di pangkalan. Belum jelas? Masih kurang? Terus orang-orang seperti Prilly Latuconsina ini biar tidak menggunakan gas melon. Lihat, Prilly Latuconsina masak pakai gas melon. Harusnya gas melon itu kan untuk rakyat yang kurang mampu, tapi malah digunakan orang-orang kayak gini. Nah, ini pemerintah lagi beresin semua ini. Jadi sabar dulu, sabar bos. Pasukan Abah Buruku tuh udah paham ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tetap salam jigigis. Kan kemarin ada seorang ibu yang diviralin meninggal gara-gara antri gas melon. Ternyata ini faktanya. Dilansir dari Detik, jadi setelah katanya ada berita ibu yang meninggal di Pamulang gara-gara antri gas melon, Kapolsek Pamulang langsung cek ke TKP. Jadi kronologi singkatnya, ibu ini diketahui adalah penjual nasi uduk di daerahnya dan dia berjualan dari jam 5 pagi. Nah, di jam 10 pagi gas ibu ini habis dan dia pergi ke agen penjualan gas LPG di dekat tempat dia berjualan. Sampai agen ibu ini beli gas LPG tanpa antri sama sekali. Kagetlah semuanya. Akhirnya pihak agen
agen yang jual gas ini dimintai keterangan. Bahkan di toko agen itu ada CCTV-nya, dan kasir rekaman CCTV di hari pas ibu itu beli gas tanpa antri sama sekali. Nah, masih gue lansir dari Detik, setelah diselidiki, abis beli gas ibu ini mampir ke rumah tetangganya dulu. Nah, pas mau balik, ibu ini dianterin sama tetangganya pulang ke rumah. Pas sampai rumah, kondisi ibu ini drop dan langsung telepon anaknya buat pulang. Setelah anaknya pulang, ibu ini dibawa ke rumah sakit, ditangani sama dokter, tapi ibu ini dinyatakan MD. Jadi ternyata berita viral tentang ibu di Pamulang yang meninggal karena antri gas LPG itu sama sekali nggak benar. Dan setelah dicari tahu, pihak yang pertama kali memberitakan tentang berita bohong ini adalah Tempe. Buat pihak Tempe, tolong banget, berita orang meninggal jangan dibocor alusin, ngeri banget media sekarang. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Gas 3 kilo sekarang langka karena kebijakan pemerintah. Ini bukannya Mak Jas membela kubu manapun ya, dan Mak Jas tidak menyalahkan kebijakan pemerintah. Tapi sebaiknya masyarakat Indonesia harus bisa bijak menanggapi kebijakan pemerintah. Karena salah satu alasannya masih banyak banget di luaran sana para orang kaya mengambil hak orang miskin. Bahkan ada salah satu artis yang namanya cukup besar, dia masih juga pakai gas 3 kilo. Padahal gas 3 kilo hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin seperti Mak Jas. Makanya pemerintah ngasih kebijakan seperti itu biar subsidi gas 3 kilo tepat sasaran. Di negeri ini. Menteri SDM Bahlil Ladalah minta maaf atas tragedi nenek meninggal saat antri gas LPG 3 kilo. Ladalah jabang bayi yo ngene iki lah. Iya toh, mantan supir angkot waktu SMA kalau jadi menteri itu ya. Setelah keributan yang ditimbulkan di masyarakat yo atas kebijakan yang dia ambil sampai memakan korban jiwa, hanya dengan entengnya minta maaf. Adalah jabang bayi Pak Prabowo. Delok ono to Pak, menterine sampean Ladalah sitok iki ya. Mbok yo ndang diganti ngono ae lho ya to. Ganti wong sing berkompeten, ganti wong sing memikirkan kepentingan rakyat ya. Menteri nek mantan supir angkot yo ngene iki yo. Tolong jangan ajari saya naik angkot karena waktu SMA saya adalah supir angkot. Itu yang diucapkan Menteri Ladalah satu ini ya. Lil Bahlil. Wis bener dadi supir angkot kok ya dadi menteri barang ini iki lho. Guys, menurut aku ya kan guys, ya kebijakan ini sebenarnya tujuannya baik ya kan. Ya supaya nanti orang kaya tidak boleh memakai gas LPG yang sudah disubsidi oleh pemerintah ya kan. Mungkin tujuannya baik ya kan mungkin ya, tapi karena ya tahulah ya kan kalau sudah dicoba begitu kan ternyata banyak rakyat yang komplain dan Pak Prabowo langsung memerintahkan gas tong LPG 3 kilo ini bisa dijual lagi di eceran dan bahkan nanti akan dikasih izin gitu ya kan menjadi supplier juga gitu ya kan. Ya kemungkinan nanti tong gas ini harganya akan lebih murah dari ya harga yang sekarang gitu ya kan guys. Nah kalau menurut kita
anak-anak jenderal gitu ya kan, pasti paham lah dengan keadaan ini, dengan tujuan pemerintah ya kan. Tetapi ya kan, yang bikin aku geram juga ya, ini adalah kesempatan, ini adalah momen anak-anak Abah, anak-anak Banteng untuk menyerang Pak Prabowo. Ini memang sangat keterlaluan. Apalagi isu nenek yang meninggal katanya yang lagi antri gitu ya kan, karena antri mengambil tongges itu adalah berita bohong. Berita itu ya digoreng oleh media Tempo ya guys. Waduh, ternyata yang memberitakan pertama kali kalau nenek itu meninggal karena mengantri tongges LPG itu adalah hoax. Itu beritanya daripada media Tempe. Ya kalau kita anak-anak Abah ya, ada anak-anak jenderal ya, maksud aku ya tidak percaya sudah ya kan dengan media Tempo ini. Oke, langsung saja kita simak lagi lanjutan video ini. Kelakuan RT 24 RW 16 ini memang unik-unik ya guys ya. Kamu tahu kan sekarang gas LPG 3 kilo alias gas melon itu lagi langka. Malah mereka nih yang paling utama, paling lantang teriak-teriak gas langka. Tanpa disadari mereka mengakui bahwasanya mereka juga butuh bansos. Padahal selama ini mereka itu paling kenceng bilangin kaum 58 ini kaum bansos. Kenapa kemudian sekarang pas gas 3 kilo ini langka, mereka yang paling duluan teriak-teriak? Padahal gas melon ini guys juga termasuk bansos. Iya. Sekarang kamu bisa menilai kan, mereka ini adalah kepribadian ganda yang mempunyai muka banyak. Mukanya 2. Dulu aja mereka selalu bilang kaum 58 kaum bansos. Nah sekarang mereka yang merasa paling terzolimi karena gas melon ini langka. Iya. Artinya mereka juga kaum bansos. Nah guys, menurut pihak-pihak terkait ya, gas LPG 3 kilo ini memang sengaja akan ditertibkan. Oleh karena itu, selagi ditertibkan, makanya gas ini disimpan untuk sementara waktu. Karena berdasarkan temuan Bapak Ibu Menteri ya, harga gas LPG itu tidak sesuai harganya ketika turun di masyarakat. Yang seharusnya harga gas LPG ini di bawah 20.000. Namun kenyataannya di lapangan harga LPG ini di atas 20.000. Nah, penertiban ini dilakukan oleh pihak-pihak terkait hanya untuk menertibkan agar harga LPG ini bisa adil dan masyarakat mendapatkan harga yang berkeadilan sesuai dengan kemampuan masyarakat Indonesia. Dan juga sudah ditentukan kriteria-kriteria yang boleh memakai gas LPG 3 kg ini. Niat atau tujuan pihak-pihak terkait atau Bapak Ibu Menteri ini baik, agar jangan ada permainan harga di pasar, dan agar harga yang dijual oleh penjual itu asli sebagaimana yang disarankan oleh menteri-menteri terkait. Bayangin aja, gas dari kementerian yang terkait itu awalnya 7.000 tuh. Nah ketika di pengecer, kenapa bisa harganya jadi 27.000? Jauh banget selisih harganya. Nah itulah tujuan pihak kementerian untuk menertibkan sementara. Dan buat kamu yang pengen bergabung jadi mitra LPG ini, kamu boleh terlebih dahulu mengurus NIB atau nomor izin berusaha. Dan mengurus NIB ini gratis, tidak dipungut biaya ya guys ya. Marilah kita berdagang dan berniaga secara adil dan menerapkan ekonomi Pancasila. Setuju gak? Tertibkan aja tuh Pak Menteri, kagak HP-HP. Nah sekarang terbuktikan siapa kaum bansos sebenarnya. Oke gas, makan tulang gas. Harusnya yang jadi presiden itu si Abah. Gak bakalan tuh ada kejadian kayak gini langka-langka gas. Salah milihnya sehari, nanggung resikonya 5 tahun ke depan. Ngimpi. Emangnya kalau si Abah yang jadi presiden dijamin gak bakalan ada kejadian kayak gini? Lagian ya, buat yang ngerti-ngerti aja, ini tuh bukan maksud mau mempersusah hidup rakyat jelata. Tapi justru Bapak Presiden kita tuh kasihan sama rakyatnya. Harga gas yang harusnya nggak seberapa, itu harganya jadi selangit gara-gara dicubit-cubit. Dari pemerintahnya tuh berapa, masuk ke distributornya jadi berapa, habis itu masuk lagi ke agen jadi berapa, dari agen ke pengecer jadi berapa, dari pengecer ke warung jadi berapa. Berapa coba keterimanya ke elu? Tapi kalau misalkan ke satu distributor aja harganya tuh nggak bakalan semahal itu. Cuman ya itu, kadang-kadang para oknum distributor nakal itu bukannya disalurin ke masyarakat, malah ditimbun. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu bukan presidennya, tapi ke bawah-bawahnya. Indra kayaknya harus rajin-rajin periksa distributornya deh. Takutnya yang bikin ngantri bermeter-meter itu bukan gara-gara gasnya langka, tapi emang dibilang nggak ada. Anak kebo
Dohan sama anak wabah. Anak wabah. Ternyata pecinta bansos. Katanya nggak suka bansos. Giliran gas 3 kilo LPG kosong, teriak-teriak. Udah gitu nyalahinnya Pak Jokowi lagi. Oh, Pak Karena Jokowi. menterinya orangnya Jokowi Oh katanya. iya. Anak Kenapa wabah. tidak berani menyalahkan Pak Prabowo? Pasti kalian takut ya. Pak Prabowo itu mau dikritik loh, asal jangan difitnah. Ya, ya. Semua orang itu pasti mau kok dikritik. Persoalannya kalian kan tukang fitnah, Tukang bukan fitnah. tukang kritik. Ya kan? Ya. Menuduh orang pecinta bansos, giliran gas 3 kilo kosong, kalian teriak-teriak, oh ternyata penikmat bansos. Orang-orang kufur nikmat, miskin pola pikir, Miskin pola sok pikir. kaya. Sok kaya. Anak wabah sama anak kebodohan. Salam waras. Anak kami lapar, butuh Nah. makan, butuh Oh, iya. kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Oh, iya, Pak punya logika alat berjalan. untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami Kita sudah yakin ini pasti anak wabah atau anak kebo ya. persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bilang, salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, Udah. Bapak, ya. Bapak saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri, Ya. yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan, oke? Pak. Oke ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita Ya. layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh Aduh. kehidupan, Pak. Ini pasti anak Bapak ya. wabah ini Logika atau berjalan anak dong, Pak. kebo ya. Udah ya? Yang penting Ya, itu ya, Pak, akal ya? saya kami berjalan, Pak. Udah Aduh, akal sehatnya berjalan katanya ya. Mantep banget emang presiden kita. Baru aja kita ngeluh tentang kelangkaan gas LPG ya kan, langsung lagi tuh diperintahin si Bahlil, maksudnya mohon maaf Pak Bahlil gitu, biar jual lagi di pengecer. Tadinya kan Pak Bahlil ini mengeluarkan aturan gitu, nggak boleh lagi dijual di pengecer karena ada permainan di situ gitu. Tapi sekarang kata Pak Prabowo jual lagi, dibolehin lagi. Tapi pesan Pak Prabowo kepada Menteri SDM kita agar subsidinya ini tuh tepat sasaran gitu loh. Gak usah larang jual-jual di pengecer. Tapi sebenarnya baik sih, niatnya baik ini Pak Iya, niatnya Bahlil, baik. ya. Baik banget dan masuk akal juga buat masyarakat, demi masyarakat juga. Cuman Pak, kalau ngeluarin aturan, coba koordinasi dulu sama atasannya. Jadi kan masyarakatnya ngelihat kayak lawak banget ini, menterinya ngomong apa, presidennya ngomong apa. Ini jangan-jangan menteri yang lain juga kayak gini, asal-asal bikin aturan tanpa koordinasi sama presiden. Konohaku. Kebijakan tolol. Goblok. Saat ini kebijakan pemerintah emang pada tolol, menterinya Tuh, pada tolol-tolol kan. emang. Rata-rata nyusahin rakyat, tuh lihat Tuh. aja nih rakyat. Dan dengarkan. Ngantri, udah ngantri panjang, dapatnya cuma satu. Prabowo instruksikan Bahlil mulai per hari ini pengecer bisa jual kembali gas LPG 3 kilo. Dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan
Ya guys, kalau aku sih ya ngerti lah sebenarnya kan niat dari Pak Bahlil itu ya baik sebenarnya, tapi kurangnya ya mungkin kurang nggak berkoordinasi dulu sama Pak Presiden baru membuat kebijakan ya kan. Tapi niatnya mungkin baik ya untuk menertibkan gas LPG ini tepat sasaran ya kan. Yang menerima bansos ataupun gas tong LPG yang 3 kilo ini ya tepat sasaran, jangan sampai artis-artis juga dapat beli juga gitu ya kan. Mungkin niat baik gitu ya kan, tapi itulah ya kan, ya walau bagaimanapun lah kan anak wabah, anak kebo ya kan menggoreng berita ini seolah-olah Pak Presiden ini nggak bisa kerja, bahkan Jokowi juga diikut-ikutkan ya kan. Aduh, parah lah ya kan guys. Tapi ya walau bagaimanapun ya pasti kalian akan mendapatkan harga gas yang lebih murah lagi ya ke depannya ya kan. Aku yakin itu. Nah guys, gimana menurut kalian? Aku yakin ini adalah ulah-ulah anak abah ataupun media Tempo yang ya menggembor-gemborkan isu ini ya guys, untuk menyerang Pak Prabowo. Guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.